Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video ini kembali kita membahas terkait dengan honorer yang gagal pada seleksi CPNS maupun P3K 2024 ternyata masih memiliki harapan. Harapan apakah itu? Simak secara lengkap di video ini. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus menerima informasi-informasi terbaru seputar honorer dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, para tenaga honorer yang tidak lulus pada seleksi CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini mengadu kepada anggota Komisi 2 DPR RI, Longki Janggola. Nah, perwakilan para non-ASN ini menyampaikan aspirasinya, merupakan tenaga honorer yang bekerja di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Perwakilan honorer menyampaikan aspirasi terkait ketidakpuasan mereka terhadap proses seleksi CPNS maupun P3K tahun 2024. Longki menyebutkan bahwa para honorer yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun mestinya mendapatkan prioritas untuk diangkat menjadi ASN P3K. Ia menyebutkan bahwa seharusnya honorer yang telah bekerja lebih dari 5 tahun itu mendapatkan prioritas. Ia pun akan berjanji akan membawa persoalan ini ke dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini. Dia juga menghimbau agar para tenaga honorer yang itu tidak hanya fokus pada dinas tertentu tetapi juga bisa mempertimbangkan formasi lain yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan. Selain itu, ia juga menyampaikan akan berkoordinasi dengan pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian terkait surat masa sangga yang kini belum dikeluarkan oleh BKD Provinsi. Nah, rekan-rekan sekalian, aspirasi ini disampaikan oleh para tenaga honorer dan juga bisa mewakili keluhan sebagian besar tenaga honorer yang ada di Indonesia. Nah, rekan-rekan, mereka mengungkapkan sejumlah persoalan terkait seleksi CPNS dan P3K tahap 1 yang mana itu dari sekian tenaga honorer yang mengikuti ujian itu tidak satupun yang lulus. Mereka juga keberatan atas informasi bahwa peserta yang tidak lulus tahap pertama tidak diperbolehkan mengikuti seleksi tahap kedua, padahal terdapat 115 formasi yang disediakan oleh Satuan dalam seleksi P3K tahap kedua. Nah, rekan-rekan, kebijakan ini tentu menjadi keluhan sebagian besar honorer yang ada di Indonesia, yakni nasib tenaga honorer yang tidak lulus pada seleksi P3K tahap 1 dan tahap kedua. Untuk honorer yang tidak lulus pada seleksi ASN dan telah terdata di database BKN, maka dapat dipastikan mereka ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, tentu sesuai dengan usulan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah atau instansi. Ada juga daerah yang memberlakukan pengangkatan mereka menjadi P3K paruh waktu itu dilakukan secara bertahap. Seluruhnya tergantung dari kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Demikian info kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.